Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Selamat datang di channel Airumi Story. Semoga kita semua diberikan kesehatan yang luar biasa dan rezeki yang melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan membahas sebuah kisah nyata telah menggemparkan dunia yang datang dari daerah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kisah ini terjadi pada tahun 1997. Bagaimana seorang dukun secara bengis telah mengeksekusi puluhan wanita pasiennya tanpa ampun secara brutal, bahkan meminum air liur para korban, hingga jasadnya dibuang di tengah ladang tebu belakang rumahnya. Terhitung ada 42 wanita yang menjadi korban kebengisan dukun tersebut ini. Tak hanya mengeksekusi, dukun tersebut bahkan mengambil harta korban. Selama 11 tahun, tindakan kejam ini tak pernah terendus sama sekali. Rupanya, dukun tersebut sengaja bersembunyi di balik kedoknya sebagai dukun. Untuk mengetahui kronologi selengkapnya, tonton terus video ini sampai akhir. Dan jangan lupa like, komen dan share video ini ya teman-teman, dan jangan lupa subscribe channel Airumi Story. Ahmad Suradji namanya, lahir pada tanggal 10 Januari 1949 di Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Jogan dan Sartik. Sang bapak meninggal saat dia baru berumur 7 bulan. Sebelum menjadi terkenal karena kejahatannya, kehidupan sehari-hari Ahmad Suradji tampaknya normal bagi banyak orang yang mengenalnya. Dia bekerja sebagai dukun atau pawang, menawarkan jasa pengobatan tradisional dan ritual mistis kepada masyarakat hingga Suradji dipanggil dengan sebutan Datuk. Dia juga seorang petani dan memiliki sawah. Namun, di balik fasad ini, dia melakukan serangkaian aksinya tersebut yang mengerikan yang tidak diketahui oleh masyarakat luas hingga dia ditangkap. Menurut informasi yang saya dapat dari salah satu media, ternyata Ahmad Suradji sejak umur 12 tahun, Suradji tergila-gila mempelajari ilmu perdukunan. Dia belajar dari buku-buku peninggalan mendiang bapaknya yang berprofesi sebagai dukun. Saat berumur 27 tahun, Ahmad Suradji menikahi wanita asal Pekanbaru bernama Tumini. Dan dikaruniai 4 anak laki-laki. Singkat cerita, saat tidur malamnya, Ahmad Suradji bermimpi didatangi mendiang ayahnya dan ada bisikan, akan diwarisi sebuah ilmu yang maha sakti, ilmu ini tak terkalahkan. Sebuah kesaktian yang bisa digunakan untuk mengalahkan lawan sekaligus menolong dan mengobati orang, katanya. Hanya, syaratnya tidak main-main. Supaya bisa menguasai ilmu ini secara sempurna, Suradji mesti menumbalkan 72 nyawa wanita. Salah satu prosedur wajibnya dengan menghisap air liur mereka. Suradji bimbang. Namun hasrat memiliki ilmu yang sakti mandraguna begitu menggelora dalam pikirannya. Apalagi ilmu ini juga bisa dipakai untuk menolong orang. Dalam batinnya, akhirnya muncul kesimpulan, tak ada salahnya mengorbankan sejumlah nyawa untuk kebaikan yang lebih besar. Sang waktu pun berlalu. Suatu sore pada tanggal 27 April 1997 Dusun Aman Damai dilanda kehebohan. Seorang pemuda menemukan sesosok mayat wanita tanpa busana di ladang tebu. Warga pun berbondong-bondong untuk membongkarnya. Suasana bertambah panas ketika muncul kabar seorang warga yang bernama Sri Kemala Dewi umur 21 tahun, sudah menghilang selama 3 hari. Mereka takut mayat yang ditemukan tersebut adalah Dewi. Ternyata mayat tersebut benar-benar milik Dewi. Aparat kepolisian dari Polsek Sunggal bertindak cepat. Setelah diselidiki, sebelum menghilang Dewi dikabarkan sempat bertengkar dengan suaminya, Tumin. Bahkan mereka telah pisah ranjang. Orang tua Dewi pun meyakini Tuminlah pelaku pembunuhan tersebut. Akhirnya suami Dewi Tumin dibawa ke Mapolsek Sunggal diamankan dan dimintai keterangan untuk keperluan penyelidikan. Pihak kepolisian tidak mau terburu nafsu untuk menetapkan tersangka kepada suami korban Tumina. Apalagi berdasarkan penyelidikan lanjutan, beberapa tahun sebelumnya juga pernah ditemukan mayat wanita di ladang tebu di Dusun Aman Damai Desa Sei Semayangi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi menemukan 42 jasad yang sebagian besar sudah menjadi tengkorak, semuanya wanita tanpa pakaian, berumur 13 tahun sampai 27 tahun. Kasus tersebut terpaksa dihentikan karena kekurangan bukti-bukti. Hingga pada suatu hari, polisi menemukan bukti baru, seorang warga kampung yang bernama Andreas, pada hari menghilangnya Dewi, mengaku pernah mengantarkannya ke rumah Suradji untuk berkonsultasi.
Sehingga polisi menindaklanjuti laporan tersebut, mereka mendatangi rumah dukun tersebut yang bernama Suradji. Dia pun mengakui bahwa Dewi memang pernah datang ke rumahnya. Namun selepas maghrib, Dewi pulang ke rumahnya sendiri. Penyelidikan terpaksa dihentikan karena tak cukup bukti. Polisi tak menyerah. Mereka mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata, dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang terdapat satu benang merah. Kebanyakan dari mereka merupakan pasien dukun yang bernama Suradji. Atas dasar informasi tambahan itu, polisi lalu menggeledah rumah sang dukun. Di sana ditemukan sejumlah pakaian dan perhiasan wanita, salah satunya milik Dewi. Suradji beserta istrinya pun ditangkap dan dibawa ke Polsek Sunggal untuk dimintai keterangan. Pengakuan Suradji. Saat penyidik polisi melakukan proses interogasi yang panjang, Suradji mengaku mengeksekusi Dewi. Penyidik tidak berhenti di situ. Suradji didesak terus untuk mengakui perbuatannya. Akhirnya muncul pengakuan dari mulut Suradji jika semula hanya mengaku mengeksekusi Dewi. Suradji mengaku telah mengeksekusi 16 wanita, hingga kemudian mengaku lagi menjadi 42 wanita. Para penyidik polisi terperangah. Mereka bertanya untuk apa mengeksekusi sebanyak itu apalagi korban rata-rata berjenis kelamin perempuan. Di hadapan penyidik polisi Suradji bercerita bahwa perbuatan itu dilakukannya demi mendapatkan ilmu sakti mandraguna. Bisikan gaib yang diterimanya lewat mimpi memerintahkannya untuk mengeksekusi 72 wanita hingga harus menghirup air liurnya. Pembunuhan berantai ini dilakukan dari 1986 hingga 1997. Dia tidak sendiri melakukan aksi biadabnya, Suradji dibantu oleh istrinya, Tumini. Berdasarkan pengakuan itu, akhirnya Tumini mengikuti jejak suaminya, mendekam di penjara jeruji. Apakah hanya itu latar belakangnya, masih menjadi misteri. Yang jelas, selain mengeksekusi, Suradji juga mengambil barang-barang berharga milik korban. Ada salah satu korban Suradji yang berhasil melarikan diri. Sebut saja namanya Yanti. Pada suatu hari Yanti bertemu temannya yang terlihat cantik dan segar. Sang teman bercerita, dia merasa lebih percaya diri setelah mendapat bantuan seorang dukun sakti bernama Ahmad Suradji atau Dukun Aes. Yanti pun tergoda. Hingga pada suatu siang dia mendatangi kediaman Suradji. Awalnya biasa saja layaknya berkonsultasi dengan kebanyakan dukun. Yanti dibacai mantra dan disuruh meminum air putih yang sudah diludahi Suradji. Untuk ritual selanjutnya, Yanti mesti bertemu Suradji lagi pada malam hari di perbatasan desa. Karena tak curiga, Yanti mengiyakan ajakan Suradji. Dalam pertemuan itu Yanti diajak ke sebuah ladang tebu di belakang rumah. Suasananya betul-betul sepi dan gelap. Ritual apa yang mesti dilakukan malam-malam begini? Tanya Yanti. Kalau mau ilmu yang sempurna, terlihat cantik, dan lancar rezeki, kamu mesti mengikuti ritual ini. Semua pasienku melakukannya. Jika tak percaya, tanyakan saja kepada mereka, jawab Suradji. Yanti pun pasrah. Sesampainya di tempat yang lebih lapang, Suradji meletakkan sebuah karung dan menghamparkan tikar kecil. Yanti diminta melepas pakaiannya. Semula wanita muda ini ragu-ragu. Tapi karena hasrat untuk terlihat cantik dan lancar rezekinya sangat besar, dia mematuhi perintah Suradji. Yanti melepas semua pakaiannya. Mantra-mantra mulai dibacakan. Dari dalam karung Suradji kemudian mengeluarkan sekop dan peranti lainnya. Dia membuat sebuah lubang galian kecil. Katanya, untuk ritual yang sempurna, Yanti mesti dikubur di lubang sampai sebatas leher. Istilahnya, Yanti diminta melakukan tapa pendem atau bertapa dengan mengubur diri. Nah, disinilah Yanti mulai curiga. Namun Suradji bisa meyakinkannya kembali. Hingga pada suatu momen, tiba-tiba Suradji membekap kencang Yanti. Secara refleks Yanti melawan karena mengira akan diperkosa. Suradji berhasil didorongnya hingga terjungkal ke lubang galian. Begitu tubuhnya bebas dari bekapan Suradji, Yanti memakai pakaian sekadarnya dan melarikan diri. Malam itu Yanti pulang dengan tubuh perih karena gesekan batang-batang tebu, dengan pakaian sekadarnya. Meski begitu, Yanti tidak menceritakan kasus ini kepada siapapun. Sebab bercerita tentang hal ini sama artinya membuka aibnya sendiri. Singkat cerita akhirnya Suradji disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumut, pada 22 Desember 1997. Masyarakat berbondong-bondong menonton jalannya sidang.
Dalam persidangan tersebut, Surardji menolak laporan BAP polisi. Dia membantah telah mengeksekusi 42 wanita. Padahal dalam BAP pada saat diinterogasi oleh penyidik dia mengakui bahwa dirinya telah mengeksekusi 42 wanita berdasarkan bisikan gaib. Hal sama juga diucapkan Tumini. Dia membantah tuduhan telah bersekutu dengan suaminya untuk melakukan aksi kejahatannya. Semua tuduhan yang dilontarkan di pengadilan dianggapnya sebagai kebohongan besar. Persidangan pun berlangsung alot dan dilakukan dengan cepat. Hingga pada persidangan 24 April 1998, majelis hakim menjatuhkan putusannya terdakwa dijatuhi hukuman mati. Putusan ini langsung disambut gemuruh tepuk tangan pengunjung yang memadati ruang sidang. Surardji tampak tenang mendengar vonis itu. Bahkan ia sempat melempar senyum saat kamera para wartawan menjepretnya. Upaya banding pun dilakukan Surardji. Namun pengajuan bandingnya ditolak Pengadilan Tinggi Sumut pada 27 Juni 1998. Demikian juga kasasi ke Mahkamah Agung ditolak pada 27 September 2000. MA kembali menolak PK Surardji pada 28 Mei 2003. Sementara Tumini mendapat vonis hukuman seumur hidup. Dia dipaksa mendekam di Lapas Tanjung Gusta, Medan seumur hidupnya. Selama menunggu pelaksanaan eksekusi, Surardji terlihat tenang dan sabar. Sehari-hari, dia memelihara ikan di kolam yang disediakan pihak LP kelas 1 Tanjung Gusta. Surardji juga mendapat bimbingan rohani khusus dan dikabarkan telah membuang semua ilmu kebatinannya. Menjelang pelaksanaan hukuman, Surardji mengajukan permohonan terakhir ke pengadilan. Dia minta diberi kesempatan 1 kali untuk bertemu dan bermesraan dengan istrinya Tumini. Permintaan ini dikabulkan. Pada 10 Juli 2008 eksekusi hukuman eksekusi dilakukan. Sekitar pukul 22 WIB, Surardji dibawa ke ruang eksekusi dengan sehelai kain yang menutupi matanya lalu dihadapkan di depan 12 orang anggota regu tembak. Dan suara tembak berbunyi di kesunyian malam itu, dor 3 peluru bersarang di dadanya. 3 peluru yang menjadi akhir dari perjalanan hidup Surardji. Perjalanan seorang dukun yang divonis pengadilan karena telah mengeksekusi 42 wanita di ladang tebu. Kisah dukun Surardji alias As, menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa bahaya fanatisme dan pentingnya kritis dalam memahami keyakinan spiritual. Jika ada perbedaan pendapat dan informasi lain silahkan komen di bawah kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.